Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan seluruh para santriwati, kepada seluruh komponen dan seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu, pada kesempatan sore ini yang semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan dan semoga Allah senantiasa memberikan penjagaan pada hati kita terhadap segala tipu daya dan makar setan dalam kehidupan kita. Terkadang kita bisa menang melawan setan hari ini, tetapi belum tentu kita menang hari esok. Kita terkadang bisa menang hari esok, tetapi belum tentu kita menang di hari lusa. Disitulah kita selalu memohon kepada Allah supaya semoga hati kita senantiasa terjaga dari segala macam bisikan-bisikan setan dalam setiap langkah kehidupan kita. Tidak ada artinya kita mendapatkan kesehatan kalau kita tidak memiliki hati yang terjaga selalu dari seluruh makar dan tipu daya setan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan sore ini kita berjumpa dan segala bentuk kesyukuran hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama kenikmatan yang kita sangat syukuri, bukan hanya kenikmatan yang sifatnya materialistik, tapi kenikmatan yang juga kita syukuri adalah kenikmatan ilmu. Karena pada dasarnya kenikmatan rezeki bisa jadi akan kita tinggalkan seiring dengan kematian yang datang menyapa kita. Tapi kenikmatan ilmu merupakan kenikmatan yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya akan hancur dengan datangnya musibah alam, dengan datangnya hari kiamat. Tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan ilmu, maka kenikmatan ilmu akan senantiasa membersamai kita. Sampai kita mati, sampai kita berada di alam kubur, sampai nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya saya teringat kepada apa yang pernah ditulis oleh Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, at-tasbihatu khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya kamu mengetahui tentang keutamaan tasbih, mengucapkan tasbih walaupun sekali, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ad-dunya wa ma fiha tazul, wa amma tasbihah wa hiya baqiyah. Sesungguhnya dunia dan seisinya itu pasti akan hilang dengan datangnya hari kiamat. Walaupun nilainya jutaan triliun apabila dikumpulkan dari timur ke barat. Tapi itu akan hilang seiring dengan datangnya hari kiamat ataupun musibah alam. Tapi ucapan tasbih yang datang dari ilmu, diucapkan dan diamalkan pada tindakan, maka dia terus ada. Dia tidak rusak karena musibah alam, dia tidak rusak karena kiamat, dia tidak rusak dengan berbagai macam goncangan. Dia baqiyah itu akan terus ada. Sampai nanti kita dipertemukan dan diperjumpakan pada waktu hari kiamat. Disitulah kita mampu merenungkan, kalau ucapan tasbih kamu sekali saja ternyata lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi ilmu yang kita pelajari, apalagi anugerah kefahaman. Bagaimana kehidupan ilmu kita diisi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan ini merupakan perkara yang besar, bukan perkara kecil. Walaupun kita selenggarakan secara online, secara daring, tampaknya biasa, tampaknya sederhana. Tapi tentunya dia begitu mempesona ketika dilakukan oleh para penuntut ilmu yang ikhlas dan disampaikan oleh penyampai ilmu yang ikhlas. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat yang besar ini, yang Allah tidak berikan kepada setiap orang pada kehidupan manusia. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan urusan kehidupan kita. Semoga kita bisa bersyukur. Bukan hanya pada perkara-perkara material, tetapi immaterial, salah satunya kenikmatan ilmu. Yang hakikatnya lebih besar daripada kenikmatan material. Inilah yang juga selalu kita syukuri di setiap detik dan waktu yang kita miliki. Seluruh keluarga kami di antara keramaian umat. Tentunya kita paham betul bahwasanya ilmunya Allah adalah begitu besar yang tidak mungkin kita ketahui semuanya selaku manusia. Kita mengetahui ilmunya Allah yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita hanyalah beberapa potongan dari luasnya samudra ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas langit ada langit, di atas orang yang berilmu selalu ada orang yang berilmu. Dan itulah yang kita ketahui pada iktibar momen ketika Nabi Musa belajar dari Nabi Khidir.
Di antara ilmu-ilmu yang begitu luasnya di dalam kehidupan, maka ilmu Allah itu selalu berbanding lurus atau selalu berbarengan dengan sifat rahmatnya Allah dalam kehidupan setiap makhluknya. Setiap ilmu yang Allah miliki selalu berbarengan dengan sifat rahimnya Allah. Berbeda dengan makhluk. Makhluk bisa jadi pintar, ada yang brilian, ada yang jenius. Tapi orang yang brilian, ada yang jenius, belum tentu dia memiliki sifat sayang bagi orang di sekitarnya. Bisa jadi egonya besar, bisa jadi menyembunyikan ilmu dan tidak pernah dia beritahukan kepada teman dan sahabatnya, walaupun dia memiliki ilmu yang banyak. Karena manusia ketika memiliki kepintaran, kepandaian, IQ, jenius, maka terkadang tidak diiringi dengan sifat kasih sayang yang ada pada samudera hatinya. Beda dengan Allah. Beda dengan Allah. Ilmunya Allah itu diiringi dengan sifat rahmannya. Ilmunya Allah itu diiringi dengan sifat kasih sayang yang besar kepada setiap makhluknya, kepada orang yang beriman. Makanya setiap ilmunya Allah ketika dia bersamaan datang bersama dengan sifat rahmannya Allah yang tiada terkalahkan oleh apapun, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami salah satu di antara perkara yang diungkap oleh Allah dalam ilmunya Allah kepada makhluknya, yaitu ketika Allah menerangkan tentang sepak terjang setan dan bagaimana tipu daya dan makar serta strategi yang dimiliki oleh mereka. Allah sampaikan di dalam Al-Quran pada ilmunya Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dengan sebuah tujuan. Tidaklah tipu daya, makar yang dimiliki oleh setan dan seluruh agenda besar yang dimiliki oleh mereka dan dirahasiakan oleh mereka diceritakan oleh Allah ke dalam kehidupan hamba yang beriman, supaya orang yang beriman ketika mendapatkan setitik ilmu pada perkara ini menjadikan mereka selamat pada kehidupan di dunia untuk meraih rahmatnya Allah ketika kita mampu mengalahkan tipu daya dan makarnya setan pada kehidupan manusia. Inilah yang menjadikan kita mempelajari bagaimana kita mempelajari dan membahas tentang sebuah buku sederhana, yaitu Menang Melawan Setan. Pembahasan buku ini menceritakan tentang tipu daya, sepak terjang, dan agenda yang dimiliki oleh setan ketika menyesatkan manusia, memperdaya manusia, supaya manusia gagal mendapatkan rahmatnya Allah pada kehidupan di akhirat. Inilah yang menjadikan kita membutuhkan betul materi ini, karena di dalam keimanan ada sebuah perseteruan abadi. Bagaimana keimanan melawan jalannya setan. Siapapun yang telah beriman kepada Allah, pasti dia akan berseteru dengan setan abadi. Semenjak pertama kali Nabi Adam diciptakan, semenjak saat itu terjadi perseteruan antara manusia dengan kalangan iblis dan setan-setan yang menjadi keturunannya. Dan di dalam perseteruan ini, janganlah kita merasa tenang, janganlah kita merasa tidak terjadi apa-apa, tetapi kita harus merasa gelisah karena setan betul-betul berusaha bagaimana memperdaya kita supaya gagal. Tujuan dalam perjalanan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inilah yang menjadikan kita mempelajari di dalam kitab ini, di dalam buku ini, supaya kita paham tipu daya yang dimiliki oleh setan pada kehidupan menyesatkan manusia.